Bosen bikin super kartu. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Halo pemirsa, jumpa lagi di Superdon Super Opini. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Selamat. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Nah, kali ini kita akan membahas setahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Banyak yang kemudian bertanya sudah sejauh mana perubahan itu terjadi. Nah, di bidang kesehatan, Bang Don, ternyata jawabannya cukup positif. Karena menurut survei, Poltreking menunjukkan Kementerian Kesehatan adalah salah satu yang paling diapresiasi publik. Dan kalau kita ke lapangan memang terasa bagaimana orang mulai lebih mudah. Dibanding dulu jauh sekali. BPJS, lalu kemudian ada cek kesehatan gratis yang membuat publik kita lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, walaupun tentu masih ada banyak keluhan. Iya, untuk bertanya tentang evaluasi bidang kesehatan selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, kita langsung sapa narasumber yang hadir untuk kedua kalinya di Superdon. Kali ini kita akan sapa langsung Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Halo, selamat datang Pak Budi. Terima kasih ya Pak Menteri. Terima kasih sudah hadir ke studio kami. Kita bicara dari mulai survei dulu Pak Gunadi, karena ini survei Poltreking Kementerian Kesehatan. Bidang Anda ranking 2, tingkat kepuasan publiknya 76,6%. Anda sendiri kalau menilai raport kementerian Anda, berapa posisinya? Kalau saya tidak pernah menilai sendiri. Karena saya dari kecil lihat kalau nilai raport pasti yang nilai gurunya. Jadi prinsip saya lebih baik orang lain yang menilai hasil kerja kita. Lebih baik lagi kalau masyarakat. Tetapi angkanya kan ada di sini tadi kan 70 berapa? 76,6%. Kalau dari sisi kami, teman-teman di Kementerian Kesehatan itu sudah bekerja dengan sangat keras. Saya sampaikan ke mereka, ya nggak usah ngejar ranking, nggak usah ngejar nilai. Yang penting masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu pesan Bapak Presiden ke kami selalu. Jangan-jangan kamu bukan kerja buat saya, gitu. Kamu kerjanya harus buat masyarakat. Tapi kalau selama setahun ini Pak Budi, kalau boleh tanya nih atau boleh dijawab, yang paling Anda banggakan atau yang paling di luar ekspektasi Anda, ternyata wah 1 tahun di atas ekspektasi hasilnya, apa mungkin Pak Budi? Pak Presiden Prabowo memberikan 3 tugas quick win ke kami. Yang pertama adalah cek kesehatan gratis. Yang nomor 2 adalah pembangunan 66 RSUD di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga adalah percepatan eliminasi TBC. Kalau ditanya yang menurut saya paling impresif gitu pencapaiannya, walaupun tidak terlalu hingar-bingar, itu adalah program cek kesehatan gratis. Karena per kemarin saya lihat yang daftar sudah di atas 45 juta orang per tanggal 20 Oktober kemarin ya. Sedangkan yang diperiksa sudah di atas 42 juta orang. Padahal itu baru mulai tanggal 10 Februari 2025. Dan sekarang perharinya saya lihat sudah bisa menembus angka 620.000 per hari. Ya, jadi kalau per minggu kan 3 juta lah kalau kita 5 hari. Sebenarnya hari Sabtu juga ada kerja sedikit, tapi kalau kita hilangin itu ya 3 juta per minggu. Sekarang kan ada masih berapa minggu lagi kan? 8, 9 lah, 9 minggu masih ada tambahan 27 juta lagi yang kira-kira bisa kita kejar. Angka ini termasuk spektakuler atau biasa atau bagaimana menurut? Sebagai gambaran misalnya program stunting, itu program kesehatan yang besar gitu ya. Program stunting itu mengarah 25 juta sasarannya. Karena balita di bawah 5 tahun itu ada 25 juta. Kita ada program imunisasi. Jadi yang tiap tahun tuh bayi-bayi disuntik, kemudian SD juga ada yang suntik, itu mengarah 70 juta. Sedangkan ini targetnya 280 juta. Atau ada program ketiga yang lebih besar dari imunisasi. Program vaksinasi COVID. Ingat kan? Itu targetnya 200 juta. Kita berhasil mencapai 200 juta. Itu kan masif sekali kan? Program ini targetnya seluruh masyarakat Indonesia 280 juta. Sekarang dari pengecekan ini terus terang pada umumnya kan orang baru berusaha dengan rumah sakit ketika orang sakit.
Kalau tidak, dia tidak mau lihat itu rumah sakitnya. Gitu. Sementara pengecekan ada di situ atau sekarang sudah tersebar di mana-mana. Nah, memang dulu tuh program Kementerian Kesehatan banyaknya mengobati orang sakit. Ya. Kalau mengobati orang sakit ya di rumah Di sakit. rumah sakit. Rumah sakit itu adanya sampai level kabupaten kota. Ada 514 yang nanti kita bisa bicara. Itu juga kita perbarui. Nah, sebenarnya program kesehatan yang paling baik adalah menjaga agar masyarakat jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit. Atau menjaga masyarakat agar tetap sehat. Itu dilakukannya bukan oleh rumah sakit. Itu dilakukannya di 10.000 puskesmas. Dan sekitar ada 50.000 puskesmas pembantu. Di level desa, puskesmas itu di level kecamatan. Nah, mereka tuh harusnya melakukan program-program preventif. Preventif itu jangan sampai sakit. Intinya cuma 3 sih program preventif. 1, edukasi lifestyle, gaya hidup. Jadi orang mesti tahu tuh, kalau mau sehat, ya makan yang banyak-banyak, tidurnya mesti cukup, dan olahraga mesti 5 hari seminggu, 45 menit, atau 30 sampai 45 menit per kali olahraga. Itu yang edukasi. Waspada dengan ikat pinggang. Kemudian, itu termasuk itu Pak Don ya. Yang kedua, selain promotif, dia mesti ada preventif. Preventifnya itu cuma 2 sebenarnya. Imunisasinya lengkap, supaya nggak terkena penyakit. Yang kedua, screening. Jadi kalau ada potensi penyakit, ketahuan lebih dini. Karena penyakit yang paling banyak membunuh ini Pak Don sama Tasya, itu nomor 1 stroke. Nomor 2 jantung, nomor 3 kanker. Nah, stroke sama jantung ini 1 juta lebih sendiri per tahun. Itu bukan penyakit yang kena besoknya meninggal gitu, enggak. Ini pasti darah tinggi lama, kita merasa sehat, nggak minum obat gitu. Oh, kena stroke, kena jantung sampai 3 tahun. Atau gulanya tinggi, kita pasti merasa sehat, didiemin, terus minumnya manis-manis. Atau yang ketiga, kolesterol tinggi, didiemin. Jadi asal kita bisa tes darah gitu kan gampang, lihat tekanan darah 120/80 nggak, atau gula darahnya HbA1c 5,7 nggak, atau kolesterolnya di bawah 200 apa nggak. Kalau itu jaga, insya Allah harusnya umurnya 74 tahun gitu rata-rata usia kan. Pak Don yang paling dekat. Pak Budi, tapi ini saya mengutip dari harian Kompas ya. Jadi kalau tadi Pak Budi bilang sudah 620.000 per hari, tapi sebenarnya kan target awalnya tuh 1 juta ya per hari ya. Nah, ini kemudian ada catatan soal sebaran dan juga soal kesadaran masyarakat. Challenge-nya apa sih Pak sebenarnya di lapangan ketika ada 2 ini yang harus kemudian jadi PR supaya bisa mencapai target? Kalau sebaran memang kita lihat belum sesuai populasi. Jadi kalau harusnya kan kalau cek kesehatan gratis ini paling banyak harusnya Jawa Barat dong. Kan? Ini belum. Jadi paling tinggi itu masih Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi memang dari sisi sebaran kita masih memastikan agar seluruh kepala daerah, seluruh kepala dinas kesehatan, seluruh puskesmas bergerak bersama-sama. Tapi kalau saya lihat, ini udah berlaku di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Jadi saya nggak khawatir lah, memang ada daerah yang cepat, ada daerah yang kurang cepat. Analisanya sejauh ini kira-kira kenapa yang satu lebih cepat? Biasanya komitmen dari pimpinannya. Komitmen dari pimpinannya. Itu tugas saya melakukan advokasi. Karena nggak mungkin, saya belajar dari COVID, nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Ini harus bersama-sama. Nggak bisa eksklusif ini programnya Kementerian Kesehatan, harus ditransfer ini jadi inklusif, ini jadi gerakan yang setiap pimpinan itu bisa. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya mengenai awareness. Nah, memang orang Indonesia seperti yang Pak Don bilang, itu masih suka nunggu sakit dulu. Nah, itu yang sekarang pelan-pelan kita lagi dorong tuh melalui lewat sosial media. Sengaja saya datang ke sini ya supaya itu bilang, mau nggak usianya 74 atau mau di bawah 70 kan semua orang mau 74 kan Pak Don juga masih mau kan bisa lihat cucu bisa kalau mau 74 ya cek lagi gratis kok ini setiap tahun.